Kalau menurut Ibu, cantik itu apa? Cantik itu adalah seseorang yang mempunyai hati yang bersih, kepercayaan diri. Jadi semua perempuan Indonesia bisa cantik. Nah itu dia. Jadi semua perempuan Indonesia bisa cantik sepanjang kita terus memilih. Ditambah make up ya. lagi. Waduh, iya, ditambah jamu lagi Bu, jangan lupa. Ya, kita bertemu lagi di Ruang Watim Press bersama dengan saya Prita Laura, dan saya akan lanjutkan menggali sosok anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang satu ini, Ibu Putri Kuswisnuwardani, satu-satunya perempuan di Dewan Pertimbangan Presiden dan punya banyak cerita kedekatan juga dengan presiden yang hanya bisa diceritakan oleh Ibu Putri lah. Nggak bisa diceritain sama yang lain, cuma Ibu Putri aja. Nah, kita akan gali-gali. Nah, termasuk tadi pertanyaan saya Bu, tadi sebelum kita berakhir adalah soal jamu nih Bu. Pak Jokowi ini kan terkenal kuat ya Bu ya. Perjalanan dinas kemana-mana, kerja nggak berhenti, walaupun tubuhnya kecil bisa dikatakan, tapi kok ya strong gitu orang. Semua pada bilang jamu ini rahasianya, pada bilang seperti itu. Jangan-jangan dari Ibu ya resepnya ya Bu ya. Beliau memang setiap hari minum jamu, sudah jelas pagi dan mungkin sore atau malam di rumah juga minum jamu. Memang saya juga kerap mengirimkan jamu dari Mustika Ratu, tetapi beliau sendiri juga punya ramuan yang kesukaan beliau gitu. Boleh cerita nggak sih Bu, jamunya apa sih Pak Jokowi itu Bu? Siapa tuh supaya kita sehat bersama gitu loh Bu. Seperti Pak Jokowi. Ada ramuan macam-macam ya. Kalau di Jawa itu beras kencur, itu untuk kalau lelah ya, capek, pegel-pegel gitu. Kemudian temulawak itu anti capek lah ya. Untuk pagi kayak tonik kalau pagi hari gitu. Pak Jokowi banyak sering minum itu temulawak. Jadi memang beliau itu menghindari sakit dengan yaitu. Kenapa mungkin Kementerian Kesehatan dengan undang-undang kesehatannya menuju Indonesia sehat dengan preventif itu ya, itu sebenarnya apa yang dijalankan Pak Jokowi selama ini. Kalau itu kan tadi resep jamu, rahasia, kekuatan dan energinya Pak Jokowi yang gak habis-habis untuk melayani rakyat. Nah sekarang saya pengen tahu Bu, apa sih rahasia jamu kecantikannya Ibu yang 64 tahun masih begini? Itu semua gini ya, kalau kita sehat dengan sendirinya semuanya terjaga ya, fungsi daripada organ tubuh kita juga bekerja lebih baik kan gitu. Saya sih hanya ngikutin ibu saya aja ya, ibu saya melihat apa dari kecil memang setelah akil balik itu udah langsung minum jamu terus sampai tua ya, sampai sekarang. Iya, nah itulah dia. Jadi ya sekarang udah banyak juga kemasan jamu yang dikemas dalam bentuk modern ya Bu. Betul, ya, dan itu yang menarik. Nggak harus pahit. Iya. Ada yang bentuknya kaplet ya. Iya. Ada yang bentuknya ready to drink. Jadi ya tidak ada kendala bagi generasi milenial dan Gen Z untuk mulai minum jamu juga. Nah itu dia tuh wisdomnya, salah satunya untuk kesehatan kita tuh seperti itu. Nah Bu, kalau bicara mengenai peran Ibu sebagai Watim Press, tadi di episode pertama Ibu menceritakan bahwa Ibu harus melepaskan banyak hal. Karena seorang Dewan Pertimbangan Presiden Ibu katakan harus pandito, harus sudah selesai sama yang lain-lain gitu. Bebas kepentingan. Nah pertanyaan saya, melepaskan itu semua kan tentunya bukan pilihan yang mudah juga dong Ibu, dan pastinya Ibu bukanlah seseorang yang ini adalah semata jabatan, bukan gitu. Apa yang membuat Ibu mau melakukan berkorban sampai seperti itu? Karena saya ingin membantu seseorang yang saya percaya, yaitu Presiden Joko Widodo ya. Kenapa begitu percayanya dengan Presiden Jokowi? Ya pertama karena kenal sudah demikian lama sehingga saya tahu sosok beliau seperti apa. Dan saya tahu bahwa beliau itu memang bebas kepentingan, memang pengabdian ininya, hidupnya tuh kepuasan dia. Mungkin kalau orang laki-laki adrenalinnya naik, nah itu kalau dia melihat
apa yang dia lakukan untuk rakyatnya berhasil, ya itulah adrenalinnya keluar di sana gitu. Jadi saya ingin mensupport sosok seperti itu, sosok yang saya percaya gitu ya. Iya. Wah, luar biasa. Jadi pengenalan Ibu melihat bahwa Pak Jokowi memang seperti itu karakternya, pribadinya ya Bu ya. Betul. Kepuasannya adalah untuk melayani orang banyak. Iya, saya saksi hidupnya. Saksi hidupnya begitu sampai Ibu melepaskan semua untuk kemudian di Dewan Pertimbangan Presiden. Bu, karena Ibu kan suka bicara bahasa Jawa begitu ya dengan Pak Jokowi. Ketika Ibu menyampaikan sesuatu, proses komunikasinya gimana? Bagaimana caranya Pak Jokowi menjawabnya, Bu? Dalam bahasa Jawa atau apa gitu misalnya, Bu, kita pengen denger loh, Bu. Aduh, saya lupa juga apa, tapi kami kalau bicara santai ya dalam bahasa Jawa halus sama-sama gitu. Tapi kalau mengenai pekerjaan ya mungkin lebih mudah, lebih praktis kita bahasa Indonesia. Gitu. Tadi katanya Pak Jokowi sempat kalau sama Ibu langsung bilang ngertos Mbak, gitu. Iya, jadi kalau saya mengusulkan sesuatu gitu ya, dan memang beliau itu karena peka dan punya level pemahaman yang hampir mirip sama saya. Jadi ketika saya sampaikan sesuatu, beliau dengan cepat mengatakan ngertos Mbak. Itu artinya saya paham, saya pasti jalani dan benar tinggal tunggu aja itu terjadi. Gitu. Oh begitu ya, jadi ngertos Mbak gitu artinya frekuensi udah sama, udah langsung jalan begitu ya. Wah itu untuk sampai ke level seperti itu luar biasa. Mengenal lama saja tidak cukup loh itu Bu. Diperlukan kepercayaan yang tinggi. Iya. Dan kita bisa percaya kepada seseorang kan tidak serta-merta dalam waktu yang singkat dan tidak melihat apa atau seperti apa orang itu. Jadi kalau bagi saya ya karena perjalanan yang panjang dan juga saya melihat apa yang beliau ucapkan dengan apa yang dijalankan itu sama, itu membuat saya nyaman dan percaya. Iya baik. Nah Bu, pada saat menjadi Dewan Pertimbangan Presiden, Ibu juga harus membantu mendampingi Pak Jokowi menghadapi masa-masa krisis. Bukan hanya krisis nasional tapi juga global. Bagaimana pada saat-saat itu Bu? Apa yang terjadi? Ya itu kan dimulai dari saat COVID. Seperti saya katakan tadi, lebih dari 50% apa yang kita lihat gitu ya dijalankan itu banyak berasal dari nasihat dan pertimbangan One Team Press. Apakah Pak Jokowi lebih sering mendengarkan nasihat pada saat momen-momen seperti itu? Tentu karena kita juga lebih produktif juga karena baru nasihatin ini tiba-tiba keadaan berubah dan kita harus segera, ya itu di One Team Press itu kan harus segera tanggapnya itu ya. Ada sesuatu kita juga harus peka kan. Ini kayaknya isu yang kita perlu dalami dan berikan masukan. Oh yang itu enggak, kayaknya orang lain udah keroyokan semua ngasih tahu gitu ya. Iya. Oke gitu. Jadi kitanya juga harus menyesuaikan dengan lingkungan presiden, kepala lembaga dan para menteri dan juga presiden sendiri gitu. Jadi dari situ kita peka melihat, kita baru bisa memberikan nasihat dan pertimbangan. Nah sekarang ketika di masa akhir Presiden Jokowi Bu, Dewan Pertimbangan Presiden, apa yang menjadi visi utama dari Dewan Pertimbangan Presiden mengiringi masa akhir Presiden Jokowi? Pertama adalah tentu mengawal agar semua program beliau sesuai yang diinisiasikan sukses ya. Kedua, tentu ada PR-PR lain juga yang kita melihat, tentu kan nggak semuanya sempurna kan. Nah, sebanyak mungkin kami memberikan masukan langkah-langkah penyempurnaan dari hal-hal yang masih belum sempurna itu. Kalau soal the next leader, apakah juga menjadi bagian dari nasihat juga Bu? Tidak sih sebenarnya, karena One Team Press itu kan berhenti bersama dengan presiden berhenti. Tetapi saya selaku warga negara juga, selaku teman dan pendukung beliau, saya melihat bahwa saya harus percaya kepada visi beliau ke depan untuk membawa Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045. Karena saya yakin apa yang beliau pikirkan, beliau melangkah itu sudah
dengan pertimbangan yang matang. Ya, karena saya ya itu tadi ya sebagai individu yang beruntung mengenal beliau lama dan lebih dekat gitu, saya bisa melihat Pak Jokowi itu bukan orang yang tergesa-gesa, bukan orang yang emosional. Di luar ada goncangan apapun bisa menenangkan diri dan berpikir secara jernih dan objektif. Nah, itu individu yang saya tahu. Jadi apa yang menjadi visi beliau ke depan yang selalu diwanti-wantikan kepada masyarakat, itu saya percaya sekali. Dan saya juga sepaham dengan beliau bahwa memang periode 3 kali pemilihan presiden ke depan, which is 15 tahun ke depan ini, itu menjadi kunci 2045 itu akan tercapai atau kita hanya stuck di sebagai middle income country aja. Kalau Dewan Pertimbangan Presiden ini apakah memberikan nasihat, pertimbangan hanya terkait dengan program presiden saja atau juga bisa mengenai hal-hal lain juga? Tidak, posisi bisa. Politik dan sebagainya bisa semua, juga? Semua. Wow. Jadi kan di kita itu latar belakangnya macam-macam. Politisi ada, tapi politisi tidak mewakili partai, hanya diri sendiri, membawa dirinya sendiri. Makanya semua baju harus lepas ya. Kemudian ada pelaku usaha. Jadi memang Pak Jokowi ini tidak memilih ekonom, ya. Yang notabene mungkin lebih banyak perhitungan angka secara teoritis, tetapi adalah pelaku-pelaku usaha sendiri. Jadi kami yang di bidang ekonomi ini seperti saya, Dato Tahir, Pak Jan Farid itu kan memang pelaku. Jadi tahu realita pasar itu seperti apa, bisa memberikan masukan sesuai fakta bagaimana sehingga beliau juga bisa membuat kebijakan yang memang bisa dirasakan langsung oleh para pelaku itu. Gitu. Nah, Ibu sebagai satu-satunya perempuan di Dewan Pertimbangan Presiden, bagaimana Bu dinamikanya, Bu? Ya pastinya seru sih. Tadinya saya kadang-kadang nggak terasa karena saya tidak pernah melihat diri saya perempuan laki gitu ya. Saya ya bekerja aja. Kadang-kadang juga memang terasa juga, oh iya ya ternyata saya satu-satunya perempuan gitu. Menurut saya malah bagus ya ada kehadiran perempuan, tentunya satu bisa memperjuangkan juga policy-policy yang memikirkan gitu ya posisi perempuan. Kedua, perempuan ini memang dikenal lebih detail, lebih teliti, lebih peka gitu. Jadi kalau laki-laki itu melihatnya helicopter view, which is sangat penting juga. Itu yang perempuan juga harus belajar dari laki-laki, bahwa bisa mampu melihat tidak terlalu detail terus ngomel detail aja kan gitu ya, tapi melihat secara keseluruhan. Nah, posisi saya di sini adalah kadang menambahi apa yang tidak terlihat atau terpikirkan oleh kaum laki-laki yang melihat secara global saling atau secara melengkapi ya, Bu, ya. Jadi menurut saya memang itu fungsi yang saling melengkapi ya. Iya, satu-satunya perempuan di Dewan Pertimbangan Presiden. Wow, luar biasa Bu Putri. Ngomong-ngomong soal perempuan nih Bu, ya saya tuh seneng banget loh dari tadi saya mengamati cara bicara Ibu begitu ya, anggun, kemudian santun begitu ya, dan tertata bahasanya. Saya rindu sekali melihat sosok seperti Ibu di sosial media kita, Bu. Saya kalau melihat sosial media sekarang, perempuan-perempuan yang menjadi key opinion leader, yang menjadi yang followernya banyak, diikuti oleh banyak orang. Ini justru yang tanda kutip agak urakan gitu loh Bu. Masa keindonesiaannya nih, loh yang begini kok malah disukain sih gitu. Menurut pandangan Ibu sendiri bagaimana? Ibu kan juga banyak giat dalam pemberdayaan perempuan, juga oleh Putri Indonesia juga. Bagaimana menurut Ibu fenomena ini? Ya. Satu, bahwa memang hiburan itu mudah dicerna, itu kita harus akuin ya. Nah, kedua, teknologi atau sosial media ini memang pedang bermata dua, bisa dipakai positif, bisa juga punya dampak negatif. Nah, tinggal siapa yang memakainya. Nah, kalau kita ingin menumbuhkan banyak
key opinion leaders di sosial media yang positif, tentu kita harus bangun itu tidak dengan sendirinya ya. Kita bangun perempuan-perempuan Indonesia yang bisa jadi panutan, terutama generasi muda ya, karena populasi Indonesia kan sekarang mayoritas anak muda. Kita bangun di antara mereka sendiri, kita dorong untuk aktif di sosial media, melakukan suara-suara yang positif, yang membangun, yang edukatif, yang anti hoax ya, dengan cara yang disukai oleh masyarakat. Nah ini kan orang kan kurang hiburan juga kan. Iya benar-benar. Jadi bagaimana caranya ya kita terus harus belajar kan, jangan kalah sama yang menebarkan hal-hal yang kurang edukasi, yang mungkin malah negatif atau menebarkan hoax gitu kan. Nah itu yang saya juga melalui Yayasan Putri Indonesia, di mana banyak melakukan pendidikan bagi generasi muda perempuan Indonesia, agar mereka mampu menjadi sosok influencer, leader yang positif di kemudian hari. Itu kami lakukan. Jadi gunakanlah sosial mediamu dengan positif gitu ya, beri edukasi, tunjukkan kepada mereka aktivitasmu yang positif sehingga mereka terpacu untuk ingin melakukan hal yang sama. Iya. Kalau menurut Ibu, jati diri perempuan Indonesia itu apa, Bu? Kalau Ibu mendefinisikan jati diri perempuan Indonesia. Jati diri perempuan Indonesia bahwa kita diberi kesempatan sekarang, baik secara undang-undang maupun lingkungan ya, yang mendukung kita untuk maju. Perempuan dan laki-laki itu berkedudukan sama, bisa melakukan banyak hal yang sama dan saling menunjang. Tadi saya sebutkan ya, bahwa perempuan tuh punya sifat-sifat bawaan tertentu yang memang agak berbeda dari laki-laki. Mungkin secara keilmuan kita bisa sama, tapi dari segi pandang, pola pikir itu ada kecenderungan yang berbeda. Nah itu bukan sesuatu yang buruk, malah itu bagus gitu. Nah untuk perempuan juga belajar dari laki-laki untuk menjadi lebih rasional, lebih bisa melihat segala sesuatu secara lebih luas, itu ada baiknya juga kan. Jadi kita saling melengkapi, saling belajar. Tetapi harus diingat juga bahwa memang kita sama dalam arti kesempatan, tetapi tidak harus kita sama dalam arti kita menjadi laki-laki. Enggak, memang Tuhan menciptakan dua makhluk yang berbeda dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan di dunia ini keduanya saling melengkapi gitu. Kalau itu mengenai jati diri perempuan Indonesia, kalau menurut Ibu cantik itu apa? Cantik itu adalah seseorang yang mempunyai hati yang bersih, kepercayaan diri ya. Jadi mengasahnya gini, saya sering melihat bahwa orang yang sangat rupawan bisa kelihatan tidak menarik karena dia tidak percaya diri. Jadi cantik itu ya harus kelengkapan hati yang bersih ya, sehingga orang melihat tahu nyaman berbicara dengan dia ya, karena sincere gitu ya, dan punya rasa percaya diri yang tinggi. Nah itu semua kan bisa dipelajari. Kenapa percaya diri? Kalau katakan saya datang ke podcast ini, tadi saya lihat juga Prita sudah siap mempelajari Instagram saya juga kan seperti itu ya. Nah kalau kita mempersiapkan diri setiap kita akan bertugas atau ketemu orang, maka itu akan menampilkan diri kita sebagai perempuan yang cantik. Saya baru lihat kemarin podcastnya Erina, Putri Indonesia saya, mantunya Bapak Presiden, yang diinterview oleh Putri Tanjung, staf khusus Presiden Milenial. Dia mengatakan bahwa apa sih, Putri menanyakan apa sih menurutmu salah satu manfaat yang kamu rasakan menjadi seorang Putri Indonesia. Satu adalah kesiapan saya di dalam bertemu dengan siapa saja, dan saya harus mempersiapkan diri untuk mampu berbicara dengan mereka. Kalau ketemu dengan katakan dengan masyarakat marginal, ya dia udah harus belajar. Jadi bahasanya jangan diawang-awang, dia harus bahasa kepada rakyat seperti apa. Dia ketemu dengan mungkin akademisi, ya beda lagi kan gitu.
Jadi ya itulah kelebihan, memang semuanya itu kan belajar ya. Gitu. Jadi nggak serta-merta ada di situ karena lahir begitu gitu ya, jarang sekali, tapi semua bisa dipelajari. Jadi semua perempuan Indonesia bisa cantik. Nah itu dia, jadi semua perempuan Indonesia bisa cantik sepanjang kita terus memilih. Ditambah make up lagi. Waduh. Iya, ditambah jamu lagi Bu, jangan lupa. Nah Bu, ini Ibu kan sudah mau masuk ke masa akhir jabatan sebagai Dewan Pertimbangan Presiden. Apa kegelisahan Ibu? Saya melihatnya pertama, bagaimana membantu Presiden untuk merapikan bagian-bagian yang mungkin masih belum sempurna. Memang kita pun juga terbatas ya, karena di saat menjelang Pilpres dan Pilkada ini kan mungkin banyak menteri-menteri yang juga sudah mulai sibuk gitu ya. Jadi tapi kami tetap akan berusaha melengkapi penyelesaian tugas Presiden Joko Widodo ini sebaik mungkin gitu. Jadi mana yang masih kosong-kosong kami coba untuk ingatkan kembali atau berikan masukan kembali, itu satu. Kedua, kegelisahannya ya apa yang sudah dilakukan dengan baik selama 9 tahun ini dan 10 tahun nanti dengan tahun depan bisa diteruskan oleh suksesornya dengan baik atau bahkan lebih baik. Itu yang jadi harapan saya sebagai One Team Press maupun sebagai warga negara Indonesia. Itu kegelisahan. Iya. Kekhawatiran Ibu apa? Kekhawatiran tingkatnya lebih tinggi Bu. Itu benar-benar saya khawatir banget kalau ini terjadi gitu. Apa Bu? Kekhawatirannya kalau seandainya penerusnya tidak bisa memahami jalan pikiran dan mimpi, cita-cita Pak Jokowi. Seperti saya katakan, saya percaya kepada beliau. Makanya saya tahu beliau itu punya rencana begini karena apa gitu kan. Nah tapi kan gak semua orang bisa memahami itu. Nah kalau nanti penerusnya itu juga tidak memahami cita-cita, dreamnya, impian beliau bagi bangsa ini yang demikian besar, ya itu yang bikin saya merinding. Iya itu ya tadi Ibu ya, betul itu kekhawatirannya Ibu. Bu Putri melihat kedekatan Ibu bukan hanya sebagai Dewan Pertimbangan Presiden, tapi hubungannya dekat sudah cukup lama dengan Presiden Jokowi. Jika Ibu bisa memberikan pesan kepada Presiden Jokowi secara personal di podcast ini dalam bahasa Jawa yang biasa digunakan ketika Ibu berkomunikasi dengan Presiden, apa Bu kira-kira pesannya Bu? Mungkin bukan pesan tapi ucapan terima kasih. Kami ngaturaken matur gungging panuwun Bapak Joko Widodo Presiden kaping 7 sangang tahun menika Indonesia sampun panjenengan damel majeng lan karaharjan. Setunggal malih matur nuwun. Wow, luar biasa. Dan memang seperti itu Bu, cara menyampaikan Ibu bicara kepada Presiden Jokowi. Iya, kalau kami bicara santai sama-sama bahasa Jawa halus. Artinya apa tadi Bu? Mengucapkan terima kasih Presiden ke-7 Joko Widodo 9 tahun ini, Indonesia sudah dibuat maju dan sejahtera. Wah, luar biasa. Jadi itulah dia, kita sudah dapat bocoran sedikit ya bagaimana kalau Ibu berkomunikasi dengan Presiden Jokowi, dan menjadi pesan terima kasih dari Ibu Putri kepada Bapak Jokowi sebagai anggota dari Dewan Pertimbangan Presiden. Sebelum kita akhiri dengan quotes Ibu, saya mau tanya sekali lagi Bu, saya penasaran. Apakah Pak Jokowi masih orang yang sama Bu, yang Ibu kenal dulu ketika masih sama-sama pengusaha, belum jadi pejabat wali kota Solo, bahkan belum jauh sebelum jadi presiden, dengan sosoknya saat ini? Mayoritas masih sama. Jadi tentunya kalau penampilan dari luar lebih ditata ya sebagai seorang presiden kan, penampilannya, bajunya dan lain sebagainya. Caranya berbicara juga sekarang sudah jauh tata dan bisa panjang tanpa teks ya. Karena Pak Jokowi yang saya kenal adalah orang yang lebih banyak bekerja daripada bicara. Jadi sebenarnya enggak terlalu pintar-pintar amat bicara gitu, tapi pintar bekerja.
Saya melihatnya yang lainnya masih sama, termasuk bagaimana beliau kalau kunjungan ke daerah masih melakukan hal yang sama ya, jajan di tempat-tempat pedagang penjual makanan berada. Kemudian kalau saya ke istana juga suguhannya bukan suguhan gedongan, tapi isinya ubi, singkong, ya, kacang tanah apa tuh namanya yang direbus. Jadi ya dengan 9 tahun ini saya percaya beliau dibawa makan sudah kemana saja tentunya, tetapi tetap menyukai hal yang sama. Itu representasi dari kesederhanaan presiden yang dari dulu hingga sekarang masih sama. Jadi presiden masih sosok yang sama tetap seperti sama yang Ibu kenal. Iya. Gitu. Bu, di akhir dari ruang Watim-Pres ini biasanya karena seorang anggota Dewan Pertimbangan Presiden memberikan wisdom kepada Presiden, kita ingin dengar wisdom dari Ibu yang bisa diberikan kepada semua pendengar dari YouTube ini, Bu. Merasa bahwa dimanapun kita berada kita bisa berkontribusi positif. Kalau filosofi Jawa itu ojo adiku ngadiguno, ya, jangan memanfaatkan kondisi kita yang sedang baik atau sok tahu lah kira-kira gitu ya, tapi bermanfaatlah bagi masyarakat. Dimanapun kita berada kita bisa berkontribusi, tidak perlu hanya di Watim-Pres saja. Nah itu dia, dan Ibu sudah membuktikan lewat berbagai perannya Ibu, begitu ya, Ibu lakukan apa yang bisa Ibu bisa. UMKM, kemudian juga pengembangan jamu, obat tradisional, perempuan, dan sekarang menjadi dunia usaha, dan sekarang menjadi Dewan Pertimbangan Presiden. Dan kalau dari saya, Bu, saya belajar sekali dari Ibu bagaimana kita pentingnya membangun kepercayaan ya, Bu ya. Sangat. Kepercayaan ya. Kita bisa lama kenal dengan orang, mahal sekali. Tadi Ibu bisa sampaikan kepada Presiden tuh cuman bisa ngertos Mbak, ngertos begitu. Jadi nggak usah pakai penjelasan lama-lama. Jadi sudah memang percaya. diperlukan sebagai pendamping Presiden ya, terutama diperlukan orang-orang yang berada pada frekuensi yang sama. Begitu juga penerus presiden ke depan, karena presiden ini bisa saja serah terima jabatan, menyampaikan sudah sampai di mana dan ke depan bagaimana, tapi kalau tidak paham ya tidak paham, gitu menurut saya demikian. Bahkan Ibu bisa memberikan advice tidak melalui surat kelembagaan, tapi dengan tulisan tangan saja bisa diterima oleh presiden. Bisik-bisik bisa diterima oleh presiden. Kita bisa mengenal seseorang lama, Bu. Tapi membangun kepercayaan itu tidak mudah. Saya belajar betul hari ini. Terima kasih Bu sudah berbagi wisdom, berbagi pengalaman hidup. Semoga bermanfaat. Iya, tentang kepercayaan bagaimana kita harus menjaga itu, karena itu akan membawa kita kemana saja. Betul. Begitu. Sangat betul. Terima kasih Ibu, senang sekali bisa ngomong sama Ibu hari ini. Terima kasih, dan semoga para pendengar semua yang ada ya, penyimak YouTube ini di sini semua bisa mendapatkan wisdom yang sama. Selain kita bisa mengenal bagaimana fungsi kelembagaan dari Dewan Pertimbangan Presiden, tapi yang paling penting lagi adalah sosok-sosok yang di dalamnya. Itu akan membawa wisdom kepada kita, karena memang mereka adalah sosok-sosok yang memang punya kompetensi untuk memberikan wisdom bagi Presiden yang tentunya akan berpengaruh buat kita semua bangsa Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa lagi di Ruang Watim-Pres selanjutnya. Saya Prita Laura, bye.